Dana desa itu untuk kesejahteraan rakyat desa, bukan untuk diuntal kepala desa. Bu Lurah sudah mulai berpikir, aduh salah milih kiai. Saya sampaikan seperti ini supaya kepala desanya selamat, betul? Sampai hari ini sudah ada 120 bupati wali kota yang ditangkap sama KPK. Hati-hati. Saya sering mengatakan apa? Hewan yang makan tanaman di kebun namanya bajing, tapi pejabat yang makan uangnya rakyat namanya. Kamu ngomong bajingan betul, tapi tolong jangan lihat aku. Masa bajingan ganteng kayak gini? Maka Bu Lurah, Bu Kepala Desa, syarat supaya tegaknya sebuah kepemimpinan apapun tingkatannya, baik yang paling atas presiden, di bawahnya ada gubernur, di bawahnya ada bupati, di bawahnya ada camat, di bawahnya ada kepala desa, di bawahnya ada kepala dusun, RW, RT. Samalah kalau di kepolisian ada Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Kalau beliau ini pasti dan Ramil, betul? Di atasnya Dandim, di atasnya Danrem, Dandim, dan Ramil, dan Jok Jaran. Saya. Danjo itu komandan pucuk. Kalau di kepolisian saya pangkatnya AKBP, bukan Ajun Komisaris Besar Polisi, tapi aku kiainya Bapak Polisi. Maka kepala desa harus hati-hati. Kalau ngundang kiai nggak diamplopi itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Sebenarnya diamplopi Gus, tapi isinya cuma sedikit. Pasalnya beda lagi, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Kok kepala desanya sudah diingatkan tidak ditambahi, hati-hati kena pasal 44. Apa itu? Cacat mental. Apa ya? Bapak Ibu yang saya muliakan, tegaknya sebuah kedaulatan yang hari ini kita berharap presiden yang baru telah dilantik, masa jabatan baru telah dilantik dengan diwakili Pak Kiai Ma'ruf Amin. Saya minta Anda mendoakan presiden dan wakil presiden. Ingat, sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. Pak Prabowo sudah legowo. Berulang kali saya bilang, pertemuan Pak Prabowo saya doakan dari dulu dengan Pak Jokowi, dan ternyata pertemuan itu menjadi indah. Jokowi ketemu Prabowo cipika-cipiki. Prabowo bilang sama Jokowi, ayo Jok, tegane diombe. Oke. Ayo wo, kopine diombe. Durung teka. Pak Prabowo sudah bilang sama Jokowi, selamat Jok, Anda terpilih jadi presiden. Saya ucapkan selamat bekerja, mudah-mudahan Anda amanah. Si Jokowi sudah bilang sama Prabowo, iya Mas Wowo, terima kasih dukungannya. Sampean jangan susah Mas Wowo, kenapa kamu nggak kalah kok, cuman juara 2. Dan sudah akur. Artinya apa? Sudah tidak ada 01, sudah tidak ada 02, yang ada adalah 03. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sudah, semuanya berbicara dan berjuang untuk merah putih, tidak untuk yang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka hari ini kalau ada masih orang nyinyir terhadap pemerintahan, mohon maaf, saya ditanya, boleh nggak sebenarnya presiden itu dikritik? Boleh nggak pemimpin itu dikritik? Boleh, tapi harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr, harus dengan cara yang baik. Anda mau mengeluarkan pendapat, boleh, demo hak Anda, tapi tolong demo dan salurkan aspirasinya dengan cara yang baik. Di Indonesia sekarang itu laju inflasi ada 2. 1, inflasi mencaci, 2, inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, Jokowi bunuh, tangkap polisi, saya kilaf, mata merah.
Makanya dipikir dulu kalau ngomong, betul? Makanya orang Banjarnegara nggak usah ikut-ikutan demo. Demo yang benar adalah malam hari ini. Apa? Purba, saya ngomong apa? Banjarnegara, ya malum kopinya durung teka. Kan ini ngelak. Pakai temen ya? Kopinya kayak temen. Iya Pak, bedanya apa Gen? Itu untuk siapa? Untuk kepala desa. Oh Pak ajudan siapa? Bukan ajudan, asisten, goblok. Ajudan. Ini asistennya Inyong untuk ajudan. Pedok temen ya. Kurang ajar temen, ajudannya cangkirnya gede kayak ini cilik kayak ini. Diminum dulu supaya tidak salah menyebutkan Purbalingga menjadi Banjarnegara. Saya cium baunya, subhanallah. Ngapain lagi? Wayai. Dan subhanallah kopinya sangit saudara-saudara. Saya di mana-mana Pak, yang saya minum cuma dua ini. Kopi sama degan. Ini untuk detox. Kalau kopi pahit itu untuk melindungi jantung. Mau saya paham, ngerti Pak? Kalau minuman kemasan seperti Fanta, Coca-Cola, Sprite, Fanta, soft drink, soft tech saya nggak minum Pak. Dan kalau kopi bulurah itu yang pahit. Kalau bulurah jadi kepala desa, jangan berharap menjadi kopi, tapi kamu seperti gula. Kopi tanpa gula rasanya pahit, dikasih gula rasanya manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopinya, nggak pernah gulanya enak, enggak, tapi kopinya enak. Jadi kepala desa itu Bu seperti gula dalam kopi, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Jadi pejabat itu kalau baik jangan minta dipuji, kalau jelek siap-siap dicaci maki. Saya bilang sama teman-teman Ansor, teman-teman Banser, kita berjuang itu karena Allah. Maka ya mohon maaf, hari ini NU banyak fitnah, ya nggak apa-apa. Mereka sering membicarakan kekurangan kita, nggak apa-apa. Saya bilang kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Hidup Banser kayak gini. Santai Banser, saya doakan kamu segera menikah. Banser gajian jomblo. Kurang wayahe nikah Banser. Sudahlah, tanda akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Saya doakan Banser-Banser jomblo segera menikah dengan janda anak 15. Ya kalau janda kan asik. Kalau kamu nikah dengan janda ibarat numpak jaran, ora perlu ngajari melayu dewek. Kayak kiye kemendan. Kemendan ngacengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai ini ngaji lagi ini bagi-bagi badokan. Beriman ya. Ya Allah. Monggo Pak diuntal Pak, monggo. Bapak Ibu, karena ini hajat pemerintah desa, yuk kita nasihati kita sendiri supaya bisa membangun Indonesia lebih berkemajuan, betul? Kalau Indonesia pengen maju, kita mulai majukan Indonesia dari desa kita masing-masing. Bagaimana caranya? Saya sampaikan, ada 4 pilar tegaknya sebuah negara.
Kalau 4 hal ini kita lakukan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Hati-hati, sekarang banyak yang pengen menghancurkan Indonesia. Bagaimana cara mereka menghancurkan Indonesia? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara mereka menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan membentur-benturkan habaib dengan habaib, kiai dengan kiai, gus dengan gus. Kenapa mereka menghancurkan Indonesia melalui Nahdlatul Ulama? Karena mereka tahu bahwa yang bersikukuh mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan pondasi terbesar daripada ulama, daripada Nahdlatul Ulama adalah kiai dan habaib. Maka tolong jangan pernah banding-bandingkan kiai. Saya nggak suka ada jamaah saya membanding-bandingkan habaib. Nggak usah dibanding-bandingkan. Habaib itu semuanya dzurriyyahnya Rasulullah. Mereka wajib kita hormati. Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri. Bahkan saya sering mengatakan, barangkali kita berbeda pandangan dengan Habib Rizik, tetapi kalau benar beliau itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah, walaupun kita berbeda pendapat dengan beliau, kita tetap harus hormat walaupun tidak harus taat. Karena di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Bisa jadi kawan-kawan Ansor Banter kayak kita nggak bersependapat dengan Habib Rizik, tapi tolong jangan kurangi rasa hormatmu kepada beliau walaupun kita tidak taat kepada beliau. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap saling harus menghormati. Maka mohon maaf, hari ini orang mengatakan orang-orang NU itu tidak menghormati habaib. Kamu salah bro. Habib dulu masuk ke Indonesia, yang pertama kali menghormati itu adalah orang-orang NU. Kalau kamu hari ini mengajari orang NU untuk hormat kepada habaib, itu sama halnya kue ngajari bebek ngelangi. Blok, goblok. Jangan ajari kami untuk menghormati habaib, karena kalian belum kenal habaib, kita sudah menghormati habaib. Maka jangan dibanding-bandingkan. Aku seneng karo Habib iki, ra seneng karo Habib kae. Jangan. Aku suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Jangan. Apa sih bedanya kiai dengan Habib? Bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Sama kalau saya ditanya, apa bedanya Fatayat dengan Muslimat? Beda. Fatayat baunya parfum, Muslimat balsem. Fresh care, PPO, minyak angin, PPO. Ya kalau Fatayat itu masih modis-modis dikit lah. Bentuknya SDSB, semok depan, semok belakang. Ibarat mobilnya Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau Muslimat, satu legi, setengah tua lem ginu-ginu. Bahkan banyak Muslimat yang STMM, setengah tua meh modar. Kalau Bu Lurah ini Fatayat apa Muslimat ya? Oh Fatayat. Bu Lurah umurnya berapa sih? Berapa? 38. Kok kita seumuran? Codot. Saya cuma bilang seumuran, saya juga 38. Ya. Tapi sorry Bu Lurah, kita beda pemikiran ya. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan banding-bandingkan, saya paling nggak suka. Anda boleh suka dengan saya, tapi tolong jangan menjelekkan yang lain. Anda boleh cinta dengan yang lain, tapi jangan menjelekkan yang lain. Kiai itu punya maziyah masing-masing. Kiai itu ibarat rumah makan, ada spesialis rawon, ada spesialis soto, ada spesialis rujak, ada spesialis pecel lele, ada spesialis rujak congor dan lain sebagainya. Apa? Rujak cingur. Inyong ngomong apa? Ya apa bong congor-congor inyong dewek ya. Pengajian urunane 1000 cerewet bae. Kayak ngono wis tuwa jilbabe pink. Wis tua jilbabe
pink. Jangan-jangan saya pakai juga pink. Maka tadi di Lambur saya bilang, kenapa sih kok kiai beda-beda? Karena kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Di dalam kitab Miskatul Masabih, menurut Syekh Albani, hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Dan kiai merupakan warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Artinya apa? Warisan 124.000 nabi itu hari ini diwariskan kepada para ulama dan kiai. Karena nabi itu mukjizatnya beda-beda, maziyah dan kelebihannya beda-beda, turun kepada kiai warisannya juga beda-beda. Cara pemahamannya seperti itu. Ada nabi yang suaranya bagus, Nabi Dawud, begitu turun ada ulama yang suaranya bagus, Habib Syekh, Bib Idin, suaranya keren. Ada nabi yang super kaya, Sulaiman, istrinya 1000, wow. 1000 bro. Gus Miftah istrinya berapa? Baru 1. Apakah nambah? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, mana bisa saya menolak takdir? Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Yang jelas istri saya sudah mau di madu. Abah saya siap di madu, syaratnya asalkan abah siap diracun. Mudah. Cok. Saya meyakini Pak dan Ramil, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum, betul? Makmum yang baik yang taat dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Tetap menang saya, mau ngomong apa? Ada anak ditanya sama gurunya, nah di rumah kamu itu siapa sih yang paling manja? Ayah. Kenapa? Jelas tiap malam masih tidur sama ibu. Ditanya lagi, di keluarga kamu itu siapa sih yang paling nakal? Ayah. Kok bisa? Iya, setiap kali ibu tidur digangguin sama ayah. Tanya lagi, di keluarga kamu itu siapa sih yang sering sakit? Ayah. Kok bisa? Tiap malam masih minta dipijitin sama ibu. Iya. Terakhir ditanya lagi, di rumah kamu itu siapa sih yang paling penakut? Ayah. Kenapa? Gak berani nikah lagi dan kalau baca WA sembunyi-sembunyi. Suami ya teka dia, itu kan.